fondasi ini, dia tuh mendengar ada suara laki-laki yang bilang kayak gini, tolong antarkan kami pulang. Tapi waktu itu Mas Samsul kayak gak ngubris saja gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena kalian udah mau klik video ini. Oke, jadi hari ini aku mau menceritakan ke kalian beberapa tempat angker yang ada di Indonesia. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Oke, jadi yang pertama adalah Gedung Menara Saida. Nah, buat kalian yang pencinta horor, pasti kalian udah tahu banget kan dengan Menara Saida ini. Menara Saida ini adalah sebuah gedung yang terbengkalai di daerah Jakarta, tepatnya itu di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Nah, gedung ini tuh mulai dibangun pada tahun 1995 dan berakhirnya itu pada tahun 1998 oleh PT Hutama Karya. Setelah dibangun, gedung ini tuh pertama kali diberi nama dengan Grasindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu. Nah, lalu pada tahun 2001, gedung ini tuh direnovasi dan diresmikan dan diganti nama menjadi Menara Saida oleh Saidah Abu Bakar Ibrahim. Lalu gedung ini tuh pertama kali digunakan untuk perkantoran. Nah, gedung ini tuh memiliki desain arsitektur Romawi yang memiliki 28 lantai dan digadang-gadang biaya pembangunnya itu sampai 50 miliar. Nah, pada tahun 2007 akhirnya Menara Saida ini diputuskan untuk ditutup karena fondasinya yang membuat gedung ini miring karena kesalahan konstruksi gitu. Jadi Menara Saida ini akhirnya terbengkalai dan gak keurus lagi gitu ya guys ya. Nah, terus mulai dari situ menara ini kan mulai gak terurus nih kan, jadi udah mulai terbengkalai dan hal-hal mistis pun mulai terjadi. Salah satunya itu biasanya tukang-tukang gojek gitu, abang-abang gojek gitu suka menerima pesanan gitu kan untuk mengambil dokumen-dokumen di Menara Saida. Padahal nih ya, Menara Saida itu udah nggak ada lagi yang ditempatin gitu loh. Nah, terus ada juga cerita yang mengerikan dari 2 orang satpam yang berjaga pada malam itu. Nah, jadi gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja. Nah, jadi ceritanya ada 2 orang satpam yang lagi berjaga malam pada hari itu. Tapi salah satu satpam, kita sebut aja satpam A sama satpam B gitu ya. Jadi satpam B ini dia harus pulang untuk mengambil barang karena barang itu kayaknya penting banget gitu. Jadi dia itu memang harus pulang. Jadi tinggallah si satpam A sendiri di gedung itu. Terus nggak beberapa lama ada seorang perempuan yang datang dan minta tolong sama Pak Satpam ini untuk mengantarkan dia ke lantai 14 karena dia ingin mengambil beberapa dokumen yang tertinggal gitu kan. Nah, awalnya Satpam A ini kayak sedikit curiga gitu, kayak gak mungkin, dan dia tuh sebenarnya gak mau gitu untuk ngantar cewek ini ke lantai 14 gitu kan, karena posisinya itu udah malam banget, otomatis kan lampu-lampu semuanya udah pada dimatikan gitu kan, jadi suasananya tuh makin mencekam dan makin mengerikan gitu kan. Tapi si cewek ini minta tolong terus tuh sama Pak Satpam, tolonglah Pak, antarkan saya ke lantai 14, ada dokumen saya yang memang harus diambil. Jadi mau nggak mau ya Satpam ini mengantarkanlah cewek ini ke lantai 14. Nah, sampainya mereka naik lift gitu kan, tapi yang anehnya lift ini waktu ditekan tombol untuk tutup pintu liftnya, lift ini gak mau tertutup pintunya gitu loh. Sekitar 1 atau 2 menitan barulah nih pintu lift tertutup, ting gitu kan. Mulailah lift berjalan. Di tengah perjalanan tiba-tiba lampu dalam lift itu kayak kedap-kedip gitu kan. Terus tiba-tiba suasananya menjadi horor, menegangkan. Tiba-tiba kayak dingin aja begitu. Padahal nih ya, semua pendingin, AC dan lain-lain itu sudah dimatikan, jadi nggak diaktifkan lagi gitu kan, karena memang nggak ada orang lagi. Tapi yang anehnya
rasanya tuh kayak dingin gitu sampai membuat bulu kuduk berdiri. Nah akhirnya Pak Satpam ini mau mencairkan suasana, jadi dia ngomonglah nih sama cewek itu, maaf ya mbak, kata Satpam ini kan, maaf ya mbak, liftnya suka lama gitu. Terus cewek ini jawab, iya pak, gak apa-apa kok, emang lift di sini suka lama, katanya kayak gitu. Terus tiba-tiba pintu lift terbuka, ting, tapi bukan di lantai 14, melainkan di lantai 11. Akhirnya Pak Satpam ini kan penasaran nih kan, jadinya dia tuh kayak mencoba ngeluarin kepalanya sedikit gitu untuk ngecek keadaan di luar. Dan yang dia lihat suasananya itu benar-benar gelap, terus kayak mencekam gitu kan. Akhirnya dia tuh kayak jadi takut sendiri, akhirnya cepet-cepet lah dia masuk ke dalam lift kembali. Dan dia menekan ke lantai 14. Nah pas lagi sedang mau naik ke lantai 14, jadi Satpam ini ngomong lagi nih sama cewek yang tadi kan, mbak-mbak yang tadi, Mbak ke lantai 14 itu mau ngapain, katanya gitu kan ke cewek yang tadi. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Terus akhirnya dia nengok ke belakang kan, pas Satpam ini lihat ke belakang, dan ternyata cewek yang tadi tuh udah gak ada lagi di dalam lift. Terus tiba-tiba pintu terbuka, ting, pintunya terbuka, udah sampai di lantai 14. Dan pas pintu lift terbuka, Pak Satpam itu mendengar ada suara orang kayak lagi ngetik mesin ketik gitu di salah satu meja karyawan. Jadi dia penasaran dong Pak Satpam ini. Akhirnya pergilah dia untuk ngecek gitu kan, di senter-senterinya meja satu persatu. Dan pas sampai di tempat yang dia dengar ada suara ketikan mesin ketik itu, tiba-tiba ada seseorang yang nepuk belakangnya dari belakang. Langsung dia terkejut, refleks gitu, akhirnya handphone dan senternya itu jatuh kan. Terus dia cepat ngambil handphone sama senternya itu, lari dia ke lantai bawah menggunakan tangga darurat. Nah karena pada saat itu udah sepi, terus biasa kan kalau gedung yang udah sepi itu kalau kita lari-lari di dalam itu kan kayak kedengar gudug-gudug kayak gitu kan, suaranya itu kan kencang banget gitu kan. Jadi dia lari dari lantai 14 turun ke bawah, tapi dia dengar tuh kayak ada yang ngikutin dia juga kayak lari-lari gitu. Jadi dia lari makin cepat, lari terus sampai akhirnya dia stop di lantai 5. Jadi dia tuh kayak istirahat sebentar gitu kan untuk ngambil nafas gitu kan, karena kan dia udah lari dari lantai 14 sampai lantai 5 tuh tanpa berhenti gitu kan. Nah pada akhirnya pas dia lagi istirahat sebentar, lagi narik nafas gitu kan, terus dia mendengar dari lantai atas kayak ada yang mengejar dia gitu. Jadi bunyi orang lari gitu. Tambahlah takut si Satpam ini, larilah dia sekencang-kencangnya. Pas sampai di lantai 2, dia tuh kayak ada megang sesuatu. Jadi dia lari sampai di lantai 2 tuh dia kayak ada megang sesuatu gitu pas Satpam ini. Dia kan penasaran, apa nih yang dipegangnya? Kok lembek, terus dingin gitu kan. Akhirnya diarahkanlah senternya ke tempat yang dia pegang. Dan kalian tahu apa yang dipegang dia? Ternyata Pak Satpam itu megang tangan mayat. Wah, habis itu dia kaget banget, dia shock banget. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba dia itu terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Dan kata temannya itu dia pingsan. Jadi kan Satpam yang tadi pulang itu udah balik lagi kan ke gedung kan. Terus dia mendapati temannya itu pingsan, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dan katanya juga bapak Satpam A ini mengalami kayak geger otak gitu ya. Jadi ya kita doakan aja biar bapak Satpam A itu selamat. Oke, kita masuk ke tempat angker yang kedua. Masuk.
Oke, tempat yang kedua adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Nah, Taman Raya Bukit Soeharto ini adalah sebuah taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Manajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas kurang lebih 61.850 hektar. Nah, taman ini juga menjadi kandidat lokasi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Hal ini ditandai dengan adanya kunjungan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 7 Mei 2019. Nah, karena hutan ini dikelola oleh pemerintah, jadi hutan ini tuh masih sangat-sangat terlindungi mulai dari flora dan faunanya. Semua itu masih asri. Tapi dari keindahan Taman Raya Bukit Soeharto ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Mulai dari masyarakat sekitar yang sering melihat penampakan para pekerja Romusa sampai ada yang meminta tolong untuk diantarkan pulang. Nah, jadi ada salah satu cerita yang menghebohkan masyarakat sekitar, yaitu ada hantu yang meminta untuk diantarkan pulang gitu kan. Dan ini juga sempat trending di Twitter. Nah, jadi gimana ceritanya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya itu dialami, kita sebut aja Mas ini namanya Mas Samsul. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi pada tahun 2013. Pas Mas Samsul ini mau melakukan perjalanan dinas ke Samarinda. Nah, karena nggak ada pesawat yang langsung dari Jakarta ke Samarinda, makanya dia turun di Balikpapan, terus dia melakukan perjalanan darat ke Samarinda. Nah, awalnya itu perjalanannya itu nggak ada sesuatu yang kayak mengerikan atau apa. Tapi dia tuh merasa tuh kayak senang banget gitu kan. Apalagi dia ini kan salah satu seorang yang suka kayak jalan-jalan gitu kan. Jadi dia tuh kayak anyem-anyem aja gitu loh. Nggak ada yang suasana yang kayak mistis atau apapun gitu kan. Sampailah dia melewati Bukit Soeharto. Bukit Soeharto tuh memang bagus banget nih ya. Jadi dia tuh rasanya tuh kayak enak aja gitu melihat pemandangan di Bukit Soeharto. Nah, singkat cerita akhirnya Mas Samsul ini sampai ke hotel di Samarinda. Tapi yang bikin kayak nggak masuk akal gitu, dia itu menerima kamar dengan twin bed atau 2 tempat tidur gitu dalam satu kamar. Sebenarnya Mas Samsul ini nggak apa-apa gitu loh kalau dia dapat twin bed, cuman dia kayak rasanya tuh kayak sayang banget gitu kan. Jadi pergilah dia ke resepsionis untuk komplain dan meminta ganti kamar. Tapi sialnya Mas Samsul, dia tuh udah nggak dapat kamar lagi karena semuanya udah penuh dan tinggal kamar twin bed itu aja. Jadi mau nggak mau ya udah dia terima gitu kan. Nah, akhirnya Mas Samsul masuklah nih kan ke kamarnya gitu kan. Akhirnya dia berberes-beres, bersih-bersih gitu kan. Nah, pas dia lagi bersih-bersih ini, dia tuh mendengar ada suara laki-laki yang bilang kayak gini, "Tolong antarkan kami pulang." Tapi waktu itu Mas Samsul kayak gak ngubris aja gitu kan. Jadi dia pikir mungkin dari kamar sebelah gitu kan. Jadi dia tuh kayak gak terlalu pikirkan yang aneh-aneh gitu kan. Nah, singkat cerita dia udah selesai mandi, udah selesai beberes gitu kan. Jadi dia tuh memutuskan untuk keluar dari hotel dan berjalan-jalan ke Samarinda. Maksudnya kayak mengelilingi Samarinda gitu kan. Nah, akhirnya jam 10 malam baru Mas Samsul balik ke hotel gitu kan. Nah, sampainya di hotel seperti biasa, dia berberes, dia bersih-bersih, terus dia mau tidur gitu kan. Tapi pas dia lagi tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia didatangi oleh 2 orang laki-laki. Yang satunya itu kepalanya putus dan bajunya itu berlumuran darah.
Terus satu lagi datang dengan kepalanya yang terpenggal dan hampir putus. Bajunya juga itu berdarah-darah. Terus mereka bilang ke Mas Samsul kayak gini. Antarkan kami pulang. Gitu. Akhirnya terkejut gitu kan. Terbangunlah Mas Samsul ini dari tidurnya. Nah, kebetulan dia tuh kan tidur kayak menghadap kiri, jadi menghadap ke jendela gitu kan. Terus dia lihat ada pantulan bayangan gitu dari tempat tidur belakangnya itu. Apa yang dia lihat seperti yang ada di mimpinya, yaitu 2 orang lelaki yang sedang menghadap dia. Dan dia bilang kali ini kayak deket banget di telinganya itu, Tolong antarkan kami pulang. seketika Mas Samsul langsung lari keluar kamarnya menuju lobi hotel, dan dia menelpon kawannya. Diceritakanlah semuanya yang dia alami. Nah, pas Mas Samsul telepon ke temannya, jadi temannya itu bilang kayak gini, kalau gitu kamu bantulah mereka untuk pulang. Tapi kayak Mas Samsul itu kayak gak menggubris gitu loh perkataan temannya itu. Jadi setelah dia tutup telepon dengan temannya, dia tuh kan kayak menenangkan diri dulu di lobi hotel gitu kan. Nah setelah itu udah merasa tenang, udah merasa kayak udah tenang lah pokoknya gitu. Masuklah dia kembali ke kamar untuk tidur. Dan untungnya kali ini dia tuh gak dapat gangguan apa-apa. Nah singkat cerita, Mas Samsul ini udah selesai nih pekerjaannya di Samarinda. Dan dia gak ada neko-neko lagi, dia gak mau stay di Samarinda. Pokoknya dia tuh harus cepat pulang ke Jakarta. Akhirnya dia mendapatkan travel untuk kembali ke Jakarta. Tapi travelnya itu berangkatnya itu jam 10 malam gitu kan. Ya udahlah ya kata Mas Samsul, nggak apa-apa, yang penting dia pulanglah ke Jakarta gitu cepat gitu kan. Nah sampai tibalah jam 10 malam, travelnya udah datang gitu kan. Dan kebetulan yang ada di travel itu cuman 2 orang penumpang, Mas Samsul sama 1 orang penumpang lagi, dan 1 lagi Pak supir gitu kan. Oke, habis itu jam 10 malam berangkatlah mereka ini ke Balikpapan gitu kan. Jalan sampai 10 menitan gitu kan. Terus tiba-tiba salah satu penumpang ini minta Pak supirnya untuk berhenti, dan dia keluar dari dari mobil itu. Dia nggak mau lanjutin lagi perjalanan. Terus pas dia mau turun, dia bilang kayak gini ke Mas Samsul, Mas, jangan nengok ke belakang ya Mas. Abis itu Mas Samsul kan kayak kaget gitu kan, dan takut, jadi dia tuh nggak berani nengok ke belakang, bener-bener nggak berani nengok ke belakang. Akhirnya berjalanlah orang 2 ini kan, jadi tinggal Mas Samsul sama drivernya gitu kan. Jadi mereka berjalan lagi gitu kan. Terus pas sampai memasuki kawasan Bukit Soeharto, di situ mulailah Mas Samsul ini merasakan kayak mencekam kali gitu. Pokoknya udah memasuki Bukit Soeharto itu suasananya udah mulai mencekam, terus mengerikan. Dan tiba-tiba sampai di pertengahan jalan gitu kan, ada Mas Samsul mendengar ada orang yang bernapas gitu. Langsung refleks Mas Samsul ini nengok ke belakang, dan dia lihat apa? Ya, dia lihat dua hantu yang mereka datangi ke hotel Mas Samsul itu, yang minta antar pulang. Ternyata mereka ikut dalam mobil itu di belakangnya Mas Samsul. Mas Samsul langsung pegang pundaknya bang driver ini kan. Awalnya Pak driver ini kayak gak ngeh gitu kan. Pas dipegang pundaknya, langsung Pak driver menengok dari kaca spion itu. Langsunglah dia berhenti mendadak. Terus si driver ini sama Mas Samsul keluar dari mobil gitu kan, sambil menenangkan diri dan berdoa. Nah habis itu Mas Samsul
ngambil handphonenya gitu kan, ngambil handphone untuk menelpon temannya. Jadi dia telepon temannya, terus pokoknya diceritakannya semuanya kan. Habis nelpon, Mas Samsul langsung naruh kembali HP-nya di pintu tengah gitu kan. Di pintu tengah, di bagian tengah mobil gitu kan, di sisi mobil yang bagian tengah itu. Nah, percaya nggak percaya nih ya, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Mas Samsul dan Pak driver itu nengok dua makhluk tadi keluar dia dari dalam mobil. Terus ditutupinya pintu dan mereka menyeberang ke sisi sebelah hutan dari Bukit Soeharto itu. Mas Samsul dan Pak driver itu langsung kaget menengok itu kan, langsung kayak speechless, gak bisa berkata-kata, cuma saling tatap-tatapan. Dan akhirnya Pak driver bilang kayak gini, gimana Mas, kita lanjut aja karena ini nanti bakalan lama kita sampai ke sana. Terus aku juga nanti harus balik lagi gitu Mas. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, sambil berdoa dalam hati, akhirnya mereka masuk kembali ke mobil dan berjalan. Tapi kata Mas Samsul duduk di depan aja ya karena dia takut. Nah, udah setengah perjalanan barulah Pak supir ini menceritakan ke Mas Samsul kalau dulu itu memang ada kasus pembunuhan gitu kan. Nah, salah satunya itu supirnya itu dipenggal kepalanya dan dibuang di dekat Bukit Soeharto itu. Terus penumpangnya juga dipenggal kepalanya dan memang kepalanya itu hampir putus gitu ya. Dan dibuang juga ke daerah Bukit Soeharto itu. Terus kata Mas Samsul, kok Mas gak cerita dari tadi gitu katanya kan. Jadi kata Pak supir ini, ya kalau saya ceritakan ke Mas, nanti Masnya tuh gak mau lagi ngikut travelnya gitu kan. Karena kan dia mesti bolak-balik gitu kan. Jadi ya sekalian aja gitu, maksudnya biar ada temannya gitu kan. Nah akhirnya sampailah mereka ke Balikpapan dan Mas Samsul langsung terbang ke Jakarta. Nah dari situ kayak memang Bukit Soeharto tuh kayak memang mengerikan gitu kan, apalagi biasanya masyarakat itu suka melihat ada arwah-arwah para pekerja Romusa yang dulu itu sering kayak berkeliaran di situ. Karena kan dulu kan belum ada, mungkin mereka itu belum dikuburkan secara layak gitu ya. Jadi kan mayatnya itu kan masih dibuang ke sekitaran Bukit Soeharto itu. Jadi mungkin ada yang kayak gak sengaja terinjak kuburan mereka gitu kan. Nah segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like-nya dan komen di bawah ide dan saran-saran untuk videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat kalian yang pengen berbagi kisah horor kalian boleh langsung aja DM ke Instagram aku. Nanti linknya aku bakalan taruh di description box. Jadi kalian tinggal klik aja linknya dan nanti kalian langsung masuk ke Instagram aku. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye-bye.